Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada golongan manusia yang sangat berbahaya. Mereka bukan orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam, tapi mereka berpura-pura beriman. Lahirnya menampakkan syahadat, lisannya mengucap salam, namun hatinya penuh kebencian terhadap kebenaran. Inilah orang-orang munafik. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah orang kaya munafik. Hartanya besar, pengaruhnya luas, tapi justru ia gunakan untuk membantu pihak yang zalim dan memerangi orang-orang beriman. Allah sudah membuka kodok mereka dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok." Orang kaya munafik seperti ini pandai memainkan dua wajah. Di depan umat Islam, ia pura-pura peduli, pura-pura mendukung dakwah. Namun di belakang, hartanya mengalir untuk memperkuat pihak yang zalim, menghambat perjuangan orang-orang beriman, bahkan merusak dari dalam. Saudaraku, Allah menegaskan bahwa orang munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Bayangkan, lebih rendah dari orang kafir biasa. Karena kemunafikan adalah pengkhianatan tingkat tinggi terhadap Allah dan kaum muslimin. Dan bila ia kaya, harta yang seharusnya menjadi sarana menuju ridha Allah justru menjadi alat memperkuat kezaliman. Itu berarti setiap rupiah yang ia keluarkan untuk membela yang zalim akan berubah menjadi bara api yang membakarnya di akhirat kelak. Di zaman Rasulullah, ada tokoh munafik kaya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Lahirnya ia ikut sholat bersama kaum muslimin, tapi diam-diam ia bersekongkol dengan musuh Islam. Ia menggunakan pengaruh dan hartanya untuk memecah belah kaum beriman. Akhirnya namanya diabadikan sebagai pemimpin orang munafik dan menjadi contoh buruk sepanjang masa. Saudaraku, kekayaan bukan jaminan kemuliaan di sisi Allah. Jika harta digunakan untuk menolong yang zalim, apalagi dilakukan oleh hati yang munafik, maka itu adalah tiket tercepat menuju azab Allah yang pedih. Rasulullah bersabda, canda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia ingkari, dan jika diberi amanah ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Orang kaya munafik bukan hanya berkhianat pada manusia, tapi juga berkhianat kepada Allah yang telah memberinya nikmat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat munafik, menguatkan iman kita, dan menjadikan harta kita sebagai penolong kebenaran, bukan pembela kebatilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.